Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa halukun ya thalibat? Semoga keadaan kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran akidah ya, di bab 1 ini tentang pengertian iman. Untuk kelas 7 semester ganjil 2020 ya, khususnya di SMP Al-Minhaj Tamasari Bogor. Dan ini saya sendiri sebagai pengajar kalian. Sambil kita mendengarkan video ini, silakan juga buka bukunya yang dapat dari pondok ya. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada bab 1 ini, yaitu pengertian iman. Yang pertama ini bagian A, yaitu definisi iman. Nanti kalian kalau yang baru lulus SD ya, belajar dinia, apakah itu akidah, fikih, hadis dan sebagainya, nanti biasanya ada pengertian secara dua ya. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Nah, untuk pelajaran di sini definisi iman, yang pertama iman secara bahasa artinya yakin ya, sesuatu yang diyakini di dalam hati, itu secara bahasa. Adapun secara istilah ya, ini yang banyak ulama memberikan istilah untuk masalah iman, yaitu apa? Membenarkan dengan hati, ya. Jadi harus masuk ke dalam hati, itu yang pertama syaratnya. Yang kedua harus mengucapkan dengan lisan, ya. Jadi ketika kita sudah beriman di dalam hati, harus tetap diucapkan, ya. Walaupun sudah ada iman di dalam hati. Nah, kemudian konsekuensinya lagi, ketika dia sudah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, maka dia mengamalkan dengan anggota badan, ya. Dia sudah yakin bahwasanya Tuhannya itu Allah, dan dia pun sudah bersyahadat ya, kemudian dia pun harus mengamalkan dengan anggota badan. Ketika dia sudah bersyahadat dengan lisannya, maka dia pun harus sholat, kemudian dia pun harus puasa dan zakat. Nah, untuk bahasa Arabnya ini, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan adalah tasdikun bil janan ya, janan di sini hati, wa qaulun bil lisan di sini lidah, dan amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Dari istilah ini, yaitu tasdikun bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, ya, kita bisa ambil contoh. Jika seseorang hanya beriman, ya, karena syaratnya 3, dia terus ada di dalam hati, diucapkan di lisan, dan diamalkan di anggota badan ini, maka konsekuensinya bisa kita ambil contoh. Misalkan jika seseorang itu hanya beriman di hati saja, ya, dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dia. Namun dia tidak bersyahadat, namun tidak sholat ya. Dia sudah beriman kepada Allah ya, dia pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun dia tidak sholat. Nah, dia pun belum bisa dikatakan beriman. Begitu pula jika dia mengucapkan syahadat ya, kemudian dia sholat berjamaah di masjid ya, dia sudah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, di depan kaum muslimin ya. Dan dia sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Namun di dalam hatinya tidak ada keimanan. Ya, dia benci dengan kaum muslimin. Nah, ini contoh kedua ini adalah orang-orang munafik. Ini pun tidak disebut beriman. Ya. Makanya kita ulangi lagi, bahwasanya iman itu secara istilah dan secara persyaratan itu ada 3. Ya, harus ada semuanya. Yaitu iman harus ada dalam hati. Kemudian juga iman harus diucapkan ya dengan syahadat. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Rukun iman yang lain, rukun Islam yang lain seperti sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan ya, mufradatnya ini harus kalian hafal ya, karena nanti bisa masuk ujian. Tasdik itu artinya membenarkan. Janan ya, janan itu artinya hati atau muradifnya nanti qalb ya. Qaulun ini perkataan, alisan ini juga sama ya dengan bahasa Indonesia, lisan lidah ya. Amal perbuatan, arkan anggota badan. Nah, kemudian pembahasan kedua, kalau tadi definisi iman ya, pembahasan kedua ini bertambah dan berkurangnya iman. Nah, maka jika ada pertanyaan, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Kemudian jika ada pertanyaan lagi, jika bisa bertambah ya atau jika bisa berkurang, apa buktinya? Ya, untuk pertanyaan ini jawabannya ada di lembar selanjutnya. Coba perhatikan contoh berikut. Yang pertama ya, iman itu bertambah. Pernah tidak suatu hari tertentu ya, kita sholat berjamaah itu sangat semangat ya, hadir di shaf awal gitu, bahkan hadir sebelum adzan. Nah, kejadian seperti ini
Kita pernah tidak mengalami seperti itu? Ya, kita sholat di shaf pertama bahkan hadir sebelum muadzin adzan. Nah, kemudian keadaan kedua, ya bisa jadi sepekan kemudian, sebulan kemudian dan sebagainya. Namun beberapa hari kemudian kita menjadi agak malas gitu, bukan hanya sholat shaf terakhir namun juga masbuk. Nah, keadaan pertama ini ya sangat bersemangat, dan yang keadaan kedua ini agak malas. Nah, ketika dia malas berarti imannya berkurang. Ya seperti itu. Nah, ketika dia sangat bersemangat maka imannya bertambah. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, saat kok bisa sih iman itu bertambah sama berkurang? Lalu apa saja sih ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan iman seseorang itu bertambah atau berkurang? Kayak tadi, ya misalkan sholatnya itu bisa semangat di shaf pertama dan keadaan yang satunya sholatnya malas di shaf terakhir. Itu faktornya apa saja sih ya? Faktornya itu apa saja? Faktor bertambah dan berkurangnya iman itu faktornya diantaranya bertambah dengan ketaatan. Ya nanti saya akan kasih contohnya bagaimana, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika seseorang itu taat, maka imannya kuat. Kebalikannya, ketika seseorang itu melakukan maksiat, maka imannya pun berkurang. Kita akan lihat contohnya. Coba kita terapkan pada contoh di atas, ya. Bertambah iman. Contohnya bagaimana nih? Ketika sholat kita begitu semangat, berarti sebelum sholat, ya tadi sebelum dia datang ke masjid, ya kita melakukan amal soleh, ya amal kebaikan. Misalnya apa? Menolong adik kita, ya menolong orang tua kita, bersedekah dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan amalan baik, maka amalan itu akan menambah iman yang lain, gitu. Makanya ketika kita sholatnya begitu semangat, berarti ada amalan plus yang lain. Itu apa? Misalkan menolong adik dan sebagainya. Ya, kebalikannya, seorang berkurangnya iman, ya dia agak malas gitu sholatnya. Nah, maka sebelum sholat dia ngapain? Nah, kita kelihatan dia mengerjakan kegiatan kemaksiatan seperti membentak orang tua, seperti itu. Ya, kemarin dia bertambah iman, kemudian besoknya dia membentak orang tua gitu loh. Orang tuanya menyuruh untuk membelikan ini, tapi dia tidak maulah. Ketika dia bermaksiat, ya bermaksiatnya semisal membentak orang tua, maka dia imannya bisa berkurang. Nah, seperti itu. Ya, jadi setelah lagi ketika kita melakukan kebaikan, maka bertambah iman kita. Maka amalan selanjutnya pun akan menjadi semangat. Kebalikannya, ketika kita melakukan maksiat, maka amalan selanjutnya pun akan menjadi malas karena berkurangnya iman. Kemudian jika ada pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iman itu bisa bertambah? Iya, banyak ya ayat-ayatnya, diantaranya di dalam surah Al-Mudaththir ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasdadalladzina amanu imana." Ya. Yasdad, agar orang-orang yang beriman itu bertambah apanya? Amanu imana, imannya, seperti itu ya. Jadi kalimat di sini yasdad ya, yang saat ini pakai kursor itu artinya bertambah, yasdad bertambah. Apa yang bertambah? Imana, iman mereka. Begitu pula ayat lain ya, dalam surat Al-Anfal, sini ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Dan jika dibacakan ayat-ayatnya, ya yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada mereka, yaitu orang-orang beriman, ya alaihim, kepada orang-orang yang beriman, maka apa? Bertambah kuat imannya. Nah, perhatikan ini kalimat yang diberi lingkaran kursor ini, zadathum, bertambah apa? Imana, iman mereka, seperti itu. Jadi ayatnya banyak ya, diantaranya ini wa yazdadalladzina amanu imana, ya yazdad bertambah apanya? Imana, imannya. Kemudian di ayat ini juga ya zadathum imana, bertambah apanya? Imannya, seperti itu ya, bertambah imannya. Kemudian jika ada pertanyaan, mana dalil bahwasanya iman berkurang? Ya, jadi kalau kita baca dalam Al-Qur'an itu tidak ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang. Namun ya, perhatikan di sini ya, pendalilannya ya, cara kita mengambil dalil beristinbat bisa dengan mafhum mukhalafah. Yaitu apa? Yaitu dengan mengambil hukum dari kebalikannya. Ya nanti akan Ustaz kasih contoh kebalikannya. Coba kita praktikan ya. Contohnya apa sih? Ketika ayat di atas, ya ayat di atas itu yang ini ya, yang wa yazdadalladzina amanu zadatum imana ini ya. Al-Mudaththir dan Al-Anfal ini itu kan jelas-jelas kalimat yazdad, zadat bertambah. Nah, kita kebalikannya, mafhum mukhalafah. Ketika ayat di atas yaitu tadi wa yazdad bertambah menunjukkan bahwa iman bertambah ya, yazdad bertambah, bahwa konsekuensinya ya
timbal baliknya suatu saat pun bisa berkurang. Nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin seorang itu imannya bertambah terus tanpa berkurang, itu tidak mungkin. Ada kalanya dia semangat, ada kalanya dia malas ya, ada kalanya dia beramal soleh, ada kalanya dia bermaksiat. Dan ini bisa kita ambil praktek kenyataannya pada contoh sholat di atasnya seperti itu ya. Jadi terus kita melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kebaikan, iman bertambah. Ketika iman bertambah, maka kita menjadi semangat untuk beribadah. Namun kebalikannya, ketika kita bermaksiat, maka iman berkurang. Ya, ketika iman berkurang, maka menjadi malas. Kemudian kita sudah sampai di bagian C, ya. Apakah iman itu juga bercabang? Ya, kalau tadi yang pertama A, definisi iman. Ya, B, itu iman bertambah. Nah, yang C ini apakah iman itu juga bercabang layaknya pohon? Ya, pohon itu kan ada akar, batang, cabang, ranting, buah dan sebagainya. Kita jawab iya. Ya. Jadi jika ada pertanyaan apakah iman itu bercabang, kita jawab iya, layaknya sebuah pohon. Maka iman pun laksana pohon, ya, yang punya bagian utama yaitu akar ya, yang menancap di tanah, batang, bagian nempel langsung ya setelah akar dan cabang serta buahnya. Nanti akan Ustaz ambil contoh biar kita semakin paham. Penerapan contoh ya, coba kita terapkan contohnya akar ya, akar tadi itu ibarat syahadat. Nah, makanya ketika kita bersyahadat di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, itu sedang memperkokoh akar kita, ya, memperkokoh keimanan kita. Batang itu ibarat sholat. Nah, ketika kita sudah bersyahadat, maka kita bil arkan, ya, konsekuensinya dengan melakukan kegiatan anggota tubuh, yaitu dengan sholat. Maka ketika kita sholat, ya, kita memperkuat batang kita, memperkuat keimanan kita. Kemudian cabang itu ibarat sholat sunnah, ya. Semakin kita banyak sholat sunnah, maka semakin kita banyak memperbanyak cabang-cabang kita. Cabang keimanan kita menjadi semakin kuat. Ya, pohon kita cabangnya semakin banyak. Maka kalau ketika semakin banyak itu konsekuensinya apa? Biasanya ya buahnya itu ibarat ya bisa menahan perbuatan orang lain berbuat maksiat. Nah, seperti itu. Ya, ketika kita sholatnya rajin, ya sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnahnya rajin, ya. Maka buahnya apa? Bahwasanya kita bisa menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Ya, jadi ketika ada orang ingin membunuh, ya katakanlah seperti itu, kita bisa menahan dan qadarullah Allah berikan kekuatan agar kita bisa menahan orang membunuh. Nah, seperti itu. Ya, jadi masya Allah, ketika akarnya kuat dengan syahadat, batangnya kuat dengan sholat 5 waktu, dan kita pun memperbanyak sholat sunnah, insya Allah kita pun bisa menghentikan seseorang untuk berbuat maksiat. Nah, jika ada pertanyaan, kalau tadi iman punya cabang itu ibarat pohon. Apakah ada hadisnya? Ya, kita jawab bahwasanya justru kita tahu bahwasanya iman itu punya cabang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berbunyi apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa situna su'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya apa, Ustaz? Al-iman, iman itu bid'un wasituna, memiliki sekitar 60 cabang, ya, syu'bah, cabang. Fa'afdaluha, dan yang paling utama, ya, jadi keimanan yang paling utama itu apa? Yaitu ini akarnya ya, ini akarnya harus kuat. Qaulun, sebuah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wadnaha, ya, dan yang paling rendah yaitu daun-daunnya itu di ujung-ujung cabangnya, ranting-rantingnya itu apa? Imatatul adha, ya, imatah itu menyingkirkan al-adha, gangguan, anit thariq, dari jalannya bisa banyak sekali lah, bisa paku, batu, termasuk juga kotoran, ya. Jadi kalau yang paling kuat itu akarnya la ilaha illallah, dan yang paling rendah ya imatatul adha anit thariq. Jadi jangan kita anggap sepele gitu ketika kita buang sampah pada tempatnya, ya. Ketika kita membuang paku dari jalan itu juga termasuk cabang iman. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya bahwasanya ketika kita buang sampah pada tempatnya, ketika kita membuang paku dari jalan itu menambah iman kita, menambah kekuatan kita. Wal haya'u, dan rasa malu itu syu'batun, termasuk juga minal iman, cabang dari keimanan. Nah, jadi ketika kita melakukan ini, bersyahadat, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu juga menambah iman kita. Kemudian D, ini pembahasan yang terakhir ya, yang ada di buku kalian, silakan buka itu. Yang D, prinsip-prinsip dasar keimanan, atau nama lainnya apa? Rukun iman. Nah, ini
Ini hadis yang paling masyhur lah. Kalau kalian anak pondok itu hadis ini paling dihafal. Ini ada di Sahih Bukhari dan di kitab Arba'in Nawawi ada. Begitu pula Sahih Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda ya di hadis Jibril itu, di hadis Umar, apa? Bahwasanya di jawaban beliau dari pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam apa? Tentang rukun iman itu ada 6. Yang pertama apa? Antuk minabillah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, beriman di sini maksudnya mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, tidak menyembah selain Allah. Misalkan menyembah Allah juga menyembah matahari, ya. Menyembah Allah juga menyembah api, itu tidak boleh. Antuk minabillah. Engkau mentauhidkan Allah saja, tidak menyekutukannya. Kemudian rukun iman yang kedua, dan Ustaz yakinlah ini sudah kalian hafal mulai dari TK, SD dan sebagainya ya. Tapi ini untuk bahasa Arabnya, dan Ustaz harap kalian harus hafal ya bahasa Arabnya. Untuk minubillah itu tulisannya seperti apa? Ya, kemudian wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ada banyak lah, ada Jibril, Mikail, Israel dan sebagainya ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabinya. Misalkan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu Taurat, kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu Injil. Dan kita harus meyakini bahwasanya kitab itu ada, diturunkan dari Allah. Namun untuk keabsahannya ya, karena diubah oleh orang-orang Bani Israel, maka kita katakan bahwasanya itu kitab telah diubah oleh Bani Israel dan sudah terhapus oleh Al-Quran, seperti itu. Jadi kitabnya ada, tapi sudah terhapus oleh Al-Quran. Kemudian yang keempat, warusulihi ya, dan rasul-rasulnya mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran itu 25 nabi dan rasul. Kita harus percaya, kita harus mengimaninya ya. Jadi tidak boleh ada satupun rasul yang kita dustakan, seperti itu. Termasuk juga misalkan Nabi Musa kepada Bani Israel, ya kita harus percaya bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Nabi Isa kepada orang Nasrani, kita juga harus percaya bahwasanya beliau itu utusan Allah. Namun syariatnya, yaitu syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa alaihissalam sudah terhapus oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun iman yang kelima ya, rukun iman yang kelima apa? Wal yaumil akhir. Kita pun harus percaya hari akhir ya, mulai dari alam barzakh, kemudian kebangkitan, kemudian mahsyar, kemudian pembagian kitab, kemudian mizan, timbangan amal baik ya. Kemudian sirat sampai masuk surga ya, atau bisa jadi masuk neraka waliyadzubillah, itu kita harus yakin ya. Tidak boleh kita tidak percaya tidak ada buku catatan gitu. Bahkan kita tidak percaya adanya surga atau neraka, dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian rukun iman yang terakhir apa? Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Dan kita beriman kepada qadar atau yang kita kenal dengan takdir, khairihi wa syarrih. Kalimat ini ya, khairihi wa syarrih itu jika ditimbang dari manusia gitu. Kenapa? Karena sebagian manusia menganggap misalkan ketika dia terkena gempa bumi hartanya hancur maka dia buruk. Ketika dia mau mendapatkan uang maka dia takdirnya baik. Bukan seperti itu ya. Ini Rasulullah hanya menggambarkan dari segi pandangan manusia. Padahal takdir itu baik ya. Ketika misalkan rumah kita hancur gitu, nah kita berkeyakinan bahwasanya itu akan mendapat pahala kita, nah, seperti itu. Kemudian ini pembahasan yang terakhir ya tadi ya, rukun iman itu beriman kepada Allah saja, tidak menyekutukannya, beriman kepada malaikat-malaikat ya tadi Jibril, Mikail, Israil dan sebagainya, kitab-kitab ya Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, rasul-rasul mulai dari Nabi Adam ya, seterusnya Nabi Musa, Isa ya, hari akhir, mizan, sirat, timbangan kebaikan dan sebagainya, kemudian beriman kepada takdir. Nah ini sudah terakhir ya di bagian pelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung WhatsApp Ustadz ke sini atau ke email. Ya kita ulangi lagi dari awal ya. Kita mencoba murojaah tentang pengertian iman. Ya, pengertian iman sini secara bahasa artinya apa? Yakin. Ya, iman secara bahasa artinya yakin. Secara istilah ada 3 syarat ya. Harus membenarkan dengan hati, ya harus yakin iman ada di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Di hati, di lisan dan di badan ini jika kurang satu maka dia tidak beriman. Kemudian ini mufradatnya ya tadi ya, harus dihafal, tasdik membenarkan, janan hati, qaulun perkataan, lisan ya lisan lidah ya, amal perbuatan, arkan anggota badan. Kemudian ini pertanyaan bertambah dan berkurangnya iman. Tadi ya, sambil kita merujuk, iman bertambah dengan ketaatan ya.
Dan iman berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ini ya, faktor-faktor yang bertambah iman. Ini ya jawabannya ya. Iman bertambah dengan apa? Ketaatan. Dan iman berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Oke, ini tadi contohnya ya. Kalau sholat sangat semangat, itu berarti imannya bertambah. Kalau sholatnya tidak semangat, imannya berkurang. Nah, kenapa sih dia bertambah imannya? Karena dia sebelumnya melakukan amal baik. Dan kenapa sih imannya berkurang? Karena sebelumnya dia melakukan amal maksiat. Kemudian ini ayat-ayat tentang bertambahnya iman. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Yang penting kalimat ini nih. Yazdad artinya apa? Bertambah. Bertambah apanya? Amanu imana, imannya. Begitu pula di ayat ini Al-Anfal ayat 2. Zadathum, ya kalimat ini dihafal ya. Zadathum artinya apa? Bertambah. Bertambah apanya? Imannya. Kemudian ini kalau tadi kan dalil-dalil yang ini ya, ini dalil dari Al-Quran bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kalimatnya mana ini? Yazdad sama zadat ya. Tapi kalau iman berkurang di dalam Al-Quran itu tidak ada ya, tapi menggunakan ini mafhum mukhalafah. Maksudnya apa? Kalau iman itu bisa bertambah, maka suatu saat bisa berkurang. Karena tidak mungkin ya manusia itu sholat terus 24 jam, itu tidak mungkin. Ada kalanya berbuat maksiat karena ya biasa manusia mendapat godaan dari syaitan. Kemudian bagian ketiga ini ya, apakah iman itu bercabang? Iya, karena iman itu seperti pohon, punya akar, batang, daun, buah dan sebagainya itu ya. Akar kita ibaratkan sebagai syahadat, batang kita ibaratkan sebagai sholat ya. Cabang kita ibaratkan sebagai sholat sunnah, dan buah itu ibaratnya ketika kita bisa menahan kemaksiatan dari orang lain. Kemudian ini dalil ya tentang iman itu punya cabang, yaitu salah satunya hadis Nabi SAW ini ya, bahwasanya iman itu punya berapa cabang? Bid'un wasituna syu'bah, sekitar 60-an cabang. Yang paling utama apa? Perkataan la ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thoriq. Artinya apa? Menyingkirkan ada itu apa? Gangguan ya, paku, kotoran dari jalan. Itu juga termasuk iman. Nah, ini prinsip-prinsip dasar, yaitu nama lainnya rukun iman. Ini gampang lah. Kalian dari SD sampai sekarang pasti hafal. Cuman ini ya Ustaz harapan tahu tulisannya, tu'minu billah tulisannya seperti ini, ya wa malaikatihi tulisannya seperti ini, kutubi seperti ini, ya rusuli seperti ini, yaumil akhir seperti ini, tu'minu bil qadari khairi wa syarri seperti ini juga ya. Dan ini pembahasan terakhir ya. Tadi ini bahasa Arabnya ya, dan ini artinya. Saya yakinlah kalian sudah hafal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir ya. Dan ini nomornya Ustadz ya. Kalau misalkan kalian mau tanya silakan chat ke sini. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.